Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran basis data untuk kelas 11 ya, RPL di SMK Inovasi Mandiri. Pada pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan mengenal berbagai komponen basis data. Nah, komponen-komponen inilah yang membentuk basis data menjadi mudah dan siap digunakan di berbagai perusahaan, termasuk di SMK Inovasi Mandiri juga ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi mengenai komponen basis data. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi komponen. Seperti yang kita tahu, komponen adalah bagian-bagian yang membentuk suatu sistem, ya. Nah, komponen ini adalah bagian baik yang penting atau tidak penting yang akan membentuk suatu sistem agar berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. Ya, begitu juga dengan komponen basis data. Komponen basis data yang pertama itu adalah perangkat lunak. Ya, perangkat ini bersifat opsional. Maksudnya itu dia bisa memilih, ya, memilih mau pakai yang mana, ya, di mana artinya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pemakai. Contohnya misalkan bahasa pemrograman C, atau misalkan Visual Basic, atau Pascal, ataupun bahasa Java yang sedang kita pelajari di pemrograman berorientasi objek. Nah, komponen basis data ini ya adalah komponen yang mendukung berjalannya suatu sistem basis data. Ya. Komponen ini sangat mendukung. Itu artinya komponen ini harus ada, akan tetapi pemilihannya itu sesuai kebutuhan. Lanjut, komponen yang kedua itu adalah perangkat keras, ya. Perangkat keras ini sifatnya harus ada, ya. Kenapa harus ada? Karena kalau tidak menggunakan perangkat keras, maka sistem tidak akan berjalan. Perangkat keras bisa kita lihat contohnya misalkan unit masukan, ya, unit keluaran, unit pengolah, dan unit penyimpanan. Kalau tidak ada unit masukan, ya mau data apa yang diolah gitu, ya. Atau misalkan tidak ada unit proses, ya mau data apa yang diproses. Begitu juga dengan unit penyimpanan, ya. Ini wajib ada kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga itu adalah sistem pengelola basis data atau biasa kita sebut dengan DBMS, ya. Nah, perangkat ini merupakan perangkat yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankannya terhadap data yang diminta oleh pengguna. Contohnya misalkan sistem pengelolanya adalah Microsoft Access atau misalkan MySQL, ya, atau Oracle atau SQL Server dan lain sebagainya. Kenapa harus dikelola? Ya tentunya basis data itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara baik, tepat, dan mudah. Juga satu lagi secara cepat. Nah, sistem pengelola ini sangat mendukung pengelolaan yang bersifat seperti yang disebutkan, ya, terutama kecepatannya. Makanya sistem pengelola basis data atau kita sebut DBMS itu merupakan komponen penting yang ada pada basis data. Nah, selain itu juga ya, kita membutuhkan suatu sistem operasi. Sistem operasi ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputer. Kalau misalkan nggak ada sistem operasi, ya tentunya kita mau menjalankan menggunakan apa gitu. Nah, kayak gimana sih sistem operasi?
Seperti yang kita tahu, ada Windows, ada Linux, ada Macintosh, dan lain sebagainya. Ya, oke, lanjut. Komponen yang lain atau selanjutnya adalah pemakai atau user. Ya, merupakan pengguna yang terlibat dalam penggunaan basis data. Sangat jelas. Kenapa? Karena data ini ya, walaupun ada software pendukungnya, ada perangkat keras pendukungnya, ada pengelolanya, atau ada penjembatannya kayak sistem operasi. Itu kalau misalkan nggak ada pemakainya buat apa gitu. Ya. Makanya pemakai ini adalah komponen inti dalam basis data. Apa aja sih pemakai itu? Yang pertama, ada database administrator, ya. Nah, database administrator ini adalah user yang menjadi pusat pengendali seluruh sistem basis data. Ya, dia berwenang untuk menentukan pola struktur basis data, memodifikasi dan membagi tugas pengolahan. Jadi, database administrator ini adalah inti pemakai di dalam basis data. Dan kita juga harus peka, harus tahu bahwa database administrator ini sangat dicari di perusahaan-perusahaan IT ya. Jadi kalau misalkan kalian menyukai mata pelajaran basis data, coba latih skillnya kalian untuk menjadi database administrator. Karena nantinya kalian akan mudah bekerja di perusahaan-perusahaan. Oke, lanjut kita ke dua, yaitu aplikasi programmer. Ya, application programmer yaitu user yang membuat aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem atau mengakses basis data dengan cara pemanggilan melalui bahasa pemrograman tertentu. Kayak gitu, ya. Nah, si application programmer ini kita kenal dengan nama programmer. Kenapa programmer? Karena programmer itu adalah orang yang membuat aplikasi, ya, di mana aplikasinya sangat berhubungan erat dengan database. Kayak gitu. Oke, yang ketiga ada sophisticated user, yaitu ya user yang selalu melakukan request atau permintaan untuk berinteraksi dengan sistem dalam bentuk bahasa query. Nanti kita belajar bahasa query ya. Nah, si user ini dia biasanya menggunakan akses SQL, misalkan ya Oracle, dan kita sebagai pengguna atau apa ya? Ya pengguna SQL itu namanya sophisticated user gitu. Jadi dia melakukan pengolahan data dengan aplikasi pengolah datanya, yaitu contohnya adalah SQL, MySQL. Oke, yang keempat ada spesialis user. Ya, spesialis user ini adalah user yang menulis aplikasi basis data, tapi dia tidak untuk memproses data. Karena yang memproses data itu ada sophisticated, ya, user yang ini, ya. Nah, spesialis user dia hanya menulis aplikasi basis data secara tradisional, ya, secara tradisional, di mana si user spesialis ini dia melakukan pengolahan citra, sistem pakar, atau aplikasi intelijen atau kecerdasan buatan. Nah, ya, spesialis user. Dan yang terakhir ada naib user, yaitu user umum yang tidak memerlukan keahlian khusus. Contohnya misalkan kita pemakai basis data, ya, bisa anak-anak SMK, bisa misalkan apa ya, orang yang kursus basis data itu masuknya adalah naib user karena dia tidak memiliki keahlian khusus untuk
pemrograman dan cukup menjalankan aplikasi yang tersedia untuk berinteraksi dengan sistem basis data. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita udah tahu komponen-komponen basis data. Jadi kesimpulannya itu kurang lebih ada 5 komponen ya. Ada perangkat lunak, perangkat keras, ada sistem pengelola basis data, ada sistem operasi, juga ada pemakai user. Oke, kita lanjut ke kriteria basis data ya. Kita harus tahu bahwa yang namanya kriteria, jadi basis data itu harus punya cirinya masing-masing, ya, punya kebutuhannya masing-masing. Nah, di antaranya adalah satu, dia berorientasi pada data, bukan pada program yang akan menggunakannya, ya. Jadi yang namanya basis data itu harus disimpan terpisah pada program aplikasinya. Aplikasi pengelola basis data biasanya telah dirancang bahwa basis data dapat disimpan sebagai sekumpulan file yang terpisah, ya, di mana data digunakan oleh pemakai yang berbeda atau berbagai program aplikasi tanpa harus mengubah basis data tersebut. Ya, jadi data tersebut dapat digunakan sesuai area kerjanya. Misalkan pada sekolah, kemudian pada karyawan di bagian akademik, bagian keuangan, bagian perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, jadi basis data itu berorientasi pada datanya, bukan pada program yang menggunakannya. Makanya jangan aneh. Kalau misalkan ketika kalian ke perpustakaan, itu ada basis data perpustakaan. Kalau kalian ke TU, ada basis data, misalkan pembayaran, atau administrasi siswa, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Oke, yang kedua adalah data dalam basis data dapat berkembang dengan mudah, baik volume dan strukturnya. Kayak gitu. Nah, jadi basis data itu setiap hari atau bisa disebut selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu, contohnya misalkan di basis data sekolah siswa, itu siswa tiap tahun berbeda gitu ya, ada naik, ada turun. Contohnya ada yang 2 kelas, 3 kelas, bahkan naik sampai 8 kelas. Nah, inilah ya basis data berkembang dengan mudah baik volume dan strukturnya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem secara mudah. Ya. Jadi tadi sesuai dengan yang dikatakan bahwa basis data ini adalah informasi harus tepat, cepat, ya. Kemudian tidak boleh didapatkan secara sulit. Itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, maaf, keempat, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda, ya. Basis data artinya dapat diakses dengan cara yang berbeda-beda. Ya, contohnya misalkan bisa secara instruksi, misalkan seorang manajer ke sekretarisnya coba ambil data penjualan bulan ini. Atau misalkan menggunakan aplikasi, ya, atau bahkan data dapat diakses dengan menggunakan bahasa query. Ya. Nah, nanti kita belajar bahasa query ya. Oke, itu ya pengertian dari data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah kerangkapan data atau redundansi minimal. Kenapa harus minimal? Karena kerangkapan data itu adalah hal yang sangat dihindari dalam basis data, ya. Kenapa? Jika kerangkapan data dibiarkan, ya, dia akan mengakibatkan permasalahan yang dapat menimbulkan masalah atau dapat menyulitkan pada saat pengolahan data. Ya, contohnya misalkan siswa A dia mendapat KIP. Karena datanya double, otomatis KIP-nya juga double. Itu nggak boleh, ya.
Makanya si A ini harus punya NISN, dan NISN ini sifatnya unik, jadi hanya dimiliki oleh seorang siswa. Nah, kalau seperti itu, baik informasi ataupun hal-hal yang lainnya jika ditujukan pada siswa itu sifatnya efektif, ya. Jadi tidak menghamburkan atau merugikan pihak yang lain. Seperti itu. Oke, sudah ya. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang komponen dan kriteria basis data. Terima kasih sudah menyimak. Semangat belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.